Allah ingin kita menikmati kebaikannya. Kenapa disebut baik? Itu ada karakternya, itulah sifatnya. Tapi kebaikan Allah bukan sekedar sesuatu yang kita bicarakan, yang kita diskusikan, tetapi suatu pengalaman nyata yang dapat kita alami dalam kehidupan kita. Mazmur 34 ayat 9, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Saudara berikan perhatikan, kencanglah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung kepadanya. Kebaikan Tuhan adalah pengalaman nyata sehingga bisa dikecap. Artinya, kebaikan itu merupakan pengalaman yang dapat dirasa, yang dapat dinikmati oleh kita. Kebaikan Tuhan merupakan suatu kenyataan sehingga bisa dilihat. Kecaplah dan lihatlah. Bisa dikecap berarti bisa kita rasakan. Bisa dilihat berarti pengalaman yang dapat dilihat oleh orang lain. Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebabnya berbahagialah orang yang berlindung kepada Tuhan, karena ia akan mengalami kebaikan yang nyata tersebut. Kebaikan yang nyata tersebut apa? Yang dapat dikecap dan dapat dilihat. Dapat dikecap berarti dapat kita nikmati, dapat kita rasakan. Dapat dilihat berarti orang melihat, oh ternyata Tuhan berbuat baik kepadanya. Itu yang terjadi pada Ayub. Ketika dia menang menghadapi pencobaan, Tuhan tetap menopang dalam anugerahnya. Sekarang saudara dikasih yang terjadi pada Ayub, dia memiliki kekayaan yang berlipat dari sebelumnya. Dia dipulihkan oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, akhirnya sebuah ayat yang paling terkenal dalam Alkitab dan banyak dikutip pada Roma pasal 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Apa segala sesuatu itu dikatakan dalam sebelumnya? Ketika aku telanjang dalam penjara, dalam kesesakan, dalam bahaya maut, dalam bahaya pedang. Itu konteksnya. Berarti dalam keadaan-keadaan yang buruk. Teks ini sangat terkenal mengenai pemeliharaan Allah di dalam situasi-situasi yang buruk bagi orang percaya. Di dunia, peristiwa-peristiwa terjadi pada dasarnya jahat, malapetaka, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit, penyakit, kejahatan. Tidak boleh kita katakan baik. Oh, penyakit itu baik dari Tuhan. Salah. Oh, penderitaan itu baik dari Tuhan. Salah. Allah hanya berbuat baik. Berarti sakit, penyakit, penderitaan, peperangan, ketidakadilan bukan dari Tuhan, tapi dari keinginan manusia, dan ada iblis satanik yang bekerja di sana. Sikap kita adalah ini bukan dari Tuhan, tapi saya harus tetap bertahan. Ketika penderitaan datang, ketika kita diizinkan sakit, ketika kita mengalami hal yang buruk, sikap kita ini bukan dari Tuhan, tapi saya harus bertahan. Saya percaya Tuhan baik, saya akan dibebaskan dari penderitaan, saya akan disembuhkan dari sakit penyakit, saya akan menang bersama dengan Dia. Amin. Itu sikap kita. Jangan bersikap ini dari Tuhan, saya terima saja. Jangan. Tapi harus bertahan sampai saudara selesai perjalanan bersama dengan Tuhan. Kalau sampai mati tetap sakit, saudara menang artinya. Karena saudara tetap memuliakan Tuhan. Tidak meninggalkan Dia sekalipun saudara sakit, mati karena sakit. Bisa menangkap maksudnya? Berarti saudara menang. Saudara tidak dikalahkan iman saudara dengan sakit penyakit saudara. Kalau tidak diizinkan untuk sembuh. Tapi Tuhan baik. Ya. Ketika semua hal-hal buruk itu terjadi, malapetaka, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit penyakit, dan kejahatan lainnya, sikap kita, pandangan kita harus benar, seperti pandangan Tuhan dan pandangan Alkitab. Allah benar, Alkitab itu benar. Semua hal-hal itu, penderitaan, peperangan, ketidakadilan, sakit penyakit, dan kejahatan, hal yang buruk, sikap dan pandangan kita juga harus benar. Namun semua itu terjadi dan kita alami. Kita harus ingat Allah dengan kebaikannya melampaui semua itu bekerja dalam semua itu untuk kebaikan kita. Sehingga ketika hal buruk menimpa Ayub, terlihat di situ Allah bekerja mendatangkan kebaikan bagi Ayub. Hal yang buruk bukan dari Allah, tapi dari setan terhadap Ayub, tapi terhadap semuanya itu Allah bekerja dan mendatangkan kebaikan. Jadi secara keseluruhan dalam semua hal yang tidak baik itu, providensial atau pemeliharaan Allah bekerja untuk pada akhirnya menjadi suatu manfaat bagi kita. Allah itu baik untuk selama-lamanya. Percaya dan nikmatilah kebaikannya.